Pertemuan hari ini kita sampai di bagian terakhir dari program linier, yaitu tentang penerapan program linier. Dalam penerapan program linier ini, nanti soal-soalnya itu hampir semuanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah penyelesaian penerapan program linier. Yang pertama, membuat model matematika. Karena nanti soalnya adalah soal-soal cerita, jadi kita tentukan dulu model matematikanya. Yang kedua, menggambarkan grafik dari model matematika yang sudah diperoleh. Ketiga, menentukan daerah penyelesaian. Grafik yang sudah digambar di langkah kedua, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Langkah keempat, menentukan titik pojok. Apa itu titik pojok? Titik pojok adalah titik-titik yang mengelilingi daerah penyelesaian. Langkah terakhir, menentukan nilai optimum, entah itu nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai optimum itu diperoleh dari mana? Yaitu dengan cara memasukkan semua titik pojok ke dalam fungsi objektif, sehingga nanti diperoleh mana yang maksimum, mana yang minimum. Kelima langkah ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari sebelumnya pada pertemuan-pertemuan kemarin. Jadi, pada bagian terakhir dari program linier ini, kalian hanya perlu menggabungkan semua langkah ini untuk menyelesaikan satu soal cerita. Kita ke contoh soal. Seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp10.000, sedangkan keripik rasa keju Rp15.000 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu tersebut Rp450.000. Setiap hari ia hanya bisa memproduksi keripik paling banyak 40 kg. Keuntungan setiap kilogram keripik pisang rasa coklat Rp2.500 dan keripik pisang rasa keju Rp3.000. Tentukan keuntungan maksimum yang bisa diperoleh ibu tersebut. Bentuk soal ini adalah soal cerita. Kalau ada soal cerita, langkah pertama adalah kita buat model matematikanya. Sebelum membuat model matematika, tentu kita harus memisahkan dulu. Dari soal ini, apa yang bisa kita misalkan? Lihat di sini, disebutkan ada 2 jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Nah, inilah yang kita buat pemisalannya. Misalkan X adalah banyaknya keripik pisang rasa coklat dan Y adalah banyaknya keripik pisang rasa keju. Setelah dibuat pemisalan, kita buat model matematikanya. Untuk membuat model matematika, kita analisis kalimat per kalimat. Dimulai dari kalimat kedua. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp10.000, sedangkan keripik rasa keju Rp15.000 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu tersebut Rp450.000. Dari kalimat ini, kita akan buat model matematikanya. Disebutkan di sini, keripik rasa coklat modalnya Rp10.000. Kemudian keripik rasa keju modalnya adalah Rp15.000. Modal yang dimiliki hanya Rp450.000. Maka untuk membuat model matematikanya diperoleh 10.000X. 10.000 ini adalah modal keripik rasa coklat. Ditambah 15.000Y. 15.000 ini adalah modal untuk keripik rasa keju. Tandanya kurang dari sama dengan 450.000. Kenapa di sini tandanya kurang dari sama dengan? Karena di soal tadi disebutkan modal yang dimiliki ibu tersebut hanya 450.000. Maka saat memproduksi 2 jenis keripik pisang itu, seharusnya ibu tersebut menggunakan modal yang kurang dari 450.000 atau bisa juga tepat di 450.000. Ini adalah model matematika untuk kalimat yang kedua dan ketiga tadi. Bentuk ini bisa disederhanakan menjadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 90. Sekarang kita ke kalimat selanjutnya.
Setiap hari ia hanya bisa memproduksi keripik paling banyak 40 kg. Artinya di sini keripiknya ada dua jenis ya. Maka kedua jenis keripik itu hanya bisa diproduksi ibu tersebut dalam satu hari itu paling banyak 40 kilo. Model matematikanya adalah X tambah Y. Banyaknya keripik rasa coklat dan banyaknya keripik rasa keju dalam satu hari paling banyak bisa diproduksi 40. Jadi bisa kurang dari 40 atau bisa tepat di 40. Maka di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Ini adalah model matematika yang sudah diperoleh dari soal tadi. Setelah itu, jangan lupa harus selalu ada X dan Y yang lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena X dan Y ini adalah banyaknya keripik. Tidak mungkin banyaknya keripik itu bernilai negatif. Sehingga disebutkan di sini X dan Y itu harus selalu positif atau lebih dari sama dengan 0. Masih ada kalimat yang belum kita buat model matematikanya. Kalimat yang ini. Keuntungan setiap kilogram keripik pisang rasa coklat Rp2.500 dan keripik pisang rasa keju Rp3.000. Kalimat ini kita mau buat model matematikanya. Lihat kata ini keuntungan. Kemarin sudah disebutkan jika ada kata-kata keuntungan atau kerugian atau total biaya, maka itu termasuk dalam fungsi objektif. Sehingga jika kita buat model matematikanya menjadi f x, y sama dengan 2.500x ditambah 3.000y. Ini adalah model matematika dari soal cerita di atas.